negara ini kita bangun bersama-sama. Suku yang berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, agama berbeda-beda. Yuk kita bangun negara Indonesia sebagai tanah air kita bersama. Semua orang yang lahir di sini, warga negara sini, semua warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Dasarnya, asasnya adalah Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negeri Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi negara yang bertuhan. Jadi semua warga negara boleh bertuhan dan dilindungi oleh negara. Begitu indahnya kok. Mas beli paham bersih. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Terima kasih kalau saudara sudah mengklik video ini, dan dengan mengklik video ini, saudara sudah ikut mendukung pelayanan Pastor Daud di channel God Ministry. Seperti video Kiai Ustadz Buya Syakur yang telah tiada, bagaimana setiap telinga saya percaya ketika mendengar ceramah yang telah kita dengarkan di depan, saya yakin tidak ada telinga yang tidak setuju dengan apa yang dikatakan beliau. Sebab seharusnya lah semua tokoh agama sebagai pengajar banyak orang harus mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, bahkan sesuatu yang membuat keadaan menjadi tambah baik. Tidak provokasi, bahkan tidak menjelek-jelekkan agama lain. Tentu secara pribadi saya sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Buya Syakur dalam ceramahnya. Sekalipun saya beragama Kristen, dan saya yakin ada banyak agama-agama lain yang juga menyukai tokoh agama yang telah dipanggil Tuhan ini. Namun anehnya, justru dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan bahwa Kiai Ustadz Buya Syakur ini adalah seorang ulama yang tidak sesuai dengan akidah mereka. Saya bingung, di mana sih letak kesalahan atau kekurangan daripada almarhum Kiai Ustadz Buya Syakur ini. Jangan-jangan telinga mereka sudah tidak suka berbicara atau menerima kebenaran. Terlebih lagi, kita lihat seperti contoh dalam video berikut ini. Nah, sebagaimana kalian dengar sendiri bahwasanya tidak sedikit para kreator Kristen memberitakan kepulangan ulama Buya Syakur ini dengan sangat baik dan penuh dengan pujian serta sanjungan. Sementara ketika para syekh dan ustadz yang mengcounter kekristenan dengan memberikan petunjuk dan fakta yang sebenar-benarnya bahwasanya Yesus bukanlah Tuhan, malah kepulangan mereka justru dikatakan kena azab Yesus dan berbagai macamnya. Sementara kepulangan ulama Buya Syakur yang terkenal dan dianggap tidak pernah menyerang kekristenan malah dianggap ulama dari seluruh kalangan agama. Sungguh aneh ya zaman ini. Saya percaya saudara-saudara semuanya pasti akan sepakat dengan saya. Kenapa kita semuanya menyukai bahkan senang dengan mendengar ceramahnya almarhum Kiai Ustadz Buya Syakur? Karena memang jelas nyata bahwa di setiap ceramahnya itu tidak pernah menghina atau melukai ajaran atau agama lain. Jelas saja semua agama pasti akan menyukai ceramahnya Kiai Ustadz Buya Syakur ini. Karena setiap dia ceramah, telinga-telinga yang mendengarkan ceramah tersebut merasa nyaman dan merasakan sesuatu kedamaian, bahkan ada juga ilmu, pengetahuan, bahkan norma-norma sopan santun yang diajarkan. Nah, kita nggak alergi untuk menerima masukan-masukan atau tambahan-tambahan iman yang didapatkan dari tokoh agama sekalipun tidak seiman. Nah, sayang saja justru dari agama mereka tidak menyukai almarhum yang telah meninggalkan kita seperti Kiai Ustadz Buya Syakur ini. Tapi yang pasti
kita berdoa agar Indonesia ini dimunculkan kembali tokoh-tokoh agama, bukan hanya dari Islam saja sebenarnya, tapi dari agama-agama lain juga sangat baik, seperti dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen, yang setiap pencerahannya itu selalu mengutamakan kebersamaan dan kesatuan dalam Republik Indonesia ini. Bukan hanya untuk mementingkan akidah pribadi sehingga agama-agama lain sepertinya dianggap tidak perlu atau bahkan kalau boleh tidak ada di negeri ini. Itu adalah sebuah sikap yang tidak mencerminkan keagamaan. Agama mana sih sebenarnya yang mengajarkan permusuhan? Tentu tidak ada. Di agama mana yang mengajarkan benci kepada agama lain? Tentu tidak ada. Karena sebenarnya kita ini adalah sama. Kok malah justru ketika Indonesia ini memiliki agama yang banyak, justru semakin sering ribut. Nah ini kan nggak masuk akal. Seharusnya Indonesia ini semakin banyak agama, semakin kuat pula norma-norma kehidupannya, sehingga bisa saling menghormati, saling menjaga, dan saling melindungi. Saya yakin tidak ada agama yang mengajarkan sesuatu yang jahat, kecuali orang-orangnya yang berpikiran jahat, yang memiliki hati yang jahat. Nah, saudara-saudaraku semuanya yang diberkati oleh Tuhan, kita berdoa agar Tuhan memunculkan kembali tokoh agama yang sangat berani, cerdas, seperti almarhum Kiai Ustadz Buya Syakur ini. Karena bagi agama-agama lain, beliau ini adalah sebagai penengah, sebagai orang yang bisa memberikan kesejukan dan juga yang memberikan kenetralan bagi setiap agama-agama. Sehingga terjadi kerukunan, ketentraman, dan ketenangan dimanapun kita berada. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan siapapun yang menontonnya, kiranya saudara semuanya tersentuh hatinya untuk tidak melakukan lagi sesuatu yang tidak terpuji. Tetapi mari kita belajar dari semua ajaran atau nasihat yang pernah disampaikan oleh Kiai Ustadz Buya Syakur ini, seperti video berikut ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka orang-orang kafir. Jadi maksudnya saya mau nanya, jadi Allah melarang toleransi itu. Jadi di mana kafirnya? Ya, orang yang tidak menerapkan hukum Allah adalah orang kafir. Jadi kita ini kafir tidak melaksanakan hukum Allah. Apa hukum Allah itu maksudnya orang kafir harus dibunuh semua gitu? Enggak kok. Iya kan? Bahwa kita harus berbuat baik kepada siapapun. Saya ulang lagi, ketika saya bilang berbuat baik kepada siapapun, menolong siapapun, itu tidak eksklusif hanya kepada orang-orang seagama, tidak eksklusif hanya orang-orang yang satu suku. Sini Sunda atau Jawa? Sunda. Nanti ada orang, Pak tolong dong, kamu apa? Jawa, masa bodoh gitu. Ya, nggak bisa. Boleh ada orang tenggelam di sungai, tolong, kamu agamanya apa? Kristen, masa bodoh gitu. Ya, Islam menolong itu siapapun, karena komitmen Allah sejak awal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu artinya untuk seluruh umat manusia sealam dunia. Kita diturunkan ini untuk mensejahterakan, membahagiakan, membagi rahmat kepada seluruh umat manusia.
Nah, sekarang orang Islamnya sendiri boro-boro membagikan rahmat kepada umat manusia, antara Islam dengan Islam saling bunuh membunuh. Masalahnya bukan masalah Islam dengan orang Nasrani, bukan. Umat Islam dengan umat Islam sendiri. Nah, menurut Allah boleh enggak orang Islam membunuh umat Islam? Berarti ngelawan hukum Allah enggak? Nah, ya ini yang kafir berarti. Iya kan? Coba, Irak hancur lebur, Syria porak-poranda, Yaman terbakar hangus, Libya jungkir malik, Tunisia. Di sini baru ejek-ejekan ya, baru caci mencaci. Menurut Allah boleh nggak caci mencaci? Malah Nabi bila mengatakan man qatala musliman muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa membunuh sesama Islam, sesama Islam, siap-siap duduknya di neraka nanti. Jadi yang dipertanyakan mana? Jadi kalau lakum dinum sudah berjalan di dunia ini, sudah tidak ada konflik antar agama. Orang Islam di Amerika ya aman-aman aja, orang Islam di Eropa aman aja, dan di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang nggak ada orang non Muslim digebukin, nggak ada kok. Yang ada sesama umat Islam. Jadi ini pertanyaannya untuk toleransi antar umat Islam atau Islam dengan agama lain. Mungkin itu kepada agama lain, Pak Kiai. Iya, ini sekarang kita pernah nggak sama orang Kristen, nggak kan? Yang pada ejek-ejekan sesama Islam kan? Ya itu aja cukup. Iya. Berarti masalahnya. Jadi artinya kita kembali lakum dinukum waliyadinku, artinya ongko baik. Kita boleh berdakwah, boleh berdakwah, tetapi tidak boleh maksa, ya kan? Wa man syafal yu'min wa man syafal yakfur, ngandel serok beliau wis ujung-ujungnya lakum dinukum ya sangko kobes. Kan enak begitu kan? Jadi saya kira nggak ada masalah. Iya, saya kira itu adalah ayat-ayat toleransi. Tetapi saya punya pikiran begini, sebenarnya mah istilahnya jangan toleransi lah, pluralisme lebih ini. Saya kalau lebih ini, kalau pluralisme itu kita adalah membangun satu common society, masyarakat bersama. Negara ini kita bangun bersama-sama. Suku yang berbeda-beda, bahasa berbeda-beda, agama berbeda-beda. Yuk kita bangun negara Indonesia sebagai tanah air kita bersama. Semua orang yang lahir di sini, warga negara sini, semua warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Dasarnya, asasnya adalah Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negeri Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi negara yang bertuhan. Jadi semua warga negara boleh bertuhan dan dilindungi oleh negara. Begitu indahnya kok. Mas boleh paham bersini. Oke, makasih. Nah, sebelumnya Pastor Daud mengucapkan terima kasih banyak buat kesediaan saudara, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.